ولك المن فضلا وأنت ربنا حقا ونحن عبيدك رقا وأنت لم تزل لذلك أهلا أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن سيدنا ومولانا محمدا عبده ورسوله اللهم فصل وسلم على سيدنا محمد الفاتح لما أغلق والخاتم لما سبق ناصر الحق بالحق والهادي إلى صراطك المستقيم وعلى آله وصحبه حق قدره ومقداره العظيم. قال الله سبحانه وتعالى في كتابه العزيز ألا إن أولياء الله لا خوف عليهم ولا هم يحزنون الذين آمنوا وكانوا يتقون لهم البشرى في الحياة الدنيا وفي الآخرة لا تبديل لكلمات الله ذلك هو الفوز العظيم. معاشر الحبايب الكرام، معاشر العلماء الأعزاء، معاشر الأساتذة الفضلاء، معاشر الحجاج، معاشر الحاضرين والحاضرات, terutama para habaib, para guru-guru, para alim ulama yang berkumpul bersama kita pada malam hari yang penuh dengan keberkahan ini. Semoga insyaallah perkumpulan kita dalam rangka peringatan haul Sayyidina Imam Al-Qutb As-Samadani Al-Ghawth Ar-Rabbani Sayyidina Syekh Abdul Qadir Al-Jailani menjadi sebab Allah akan selalu melimpahkan rahmatnya bagi kita sekalian. Semoga Allah akan selalu melimpahkan keberkahannya bagi kita sekalian. Semoga Allah mudahkan segala urusan kita, disampaikan segala hajat-hajat kita, diampuni dosa-dosa kita, diangkat derajat kita, dipanjangkan umur kita dalam taat dan taqwa, dalam sehat dan afiat, diberikan kepada kita rezeki yang banyak, yang berkah, yang halal, yang manfaat. Semoga kelak insyaAllah kita dikumpulkan bersama Sayyidina Imam Al-Qutb As-Samadani Syekh Abdul Qadir Al-Jailani bersama para awliya Allah, para anbiya illah, bersama Sayyidi khairul wujud Sayyidina Muhammad sallallahu alaihi wasallam di dalam surganya Allah. Amin ya rabbal alamin. Ma'asyiral hadirin wal hadirat rahimakumullah. Alhamdulillah, ketika kita masih memiliki rasa cinta sekecil apapun untuk dapat bergabung, berhimpun bersama, mengenang salah satu wali min awliyaillah. Bertambah lagi beliau adalah Qutbil Aqtab, Al-Ghawth As-Samadani, Al-Qutb Ar-Rabbani, Sayyidina Syekh Abdul Qadir Al-Jailani, seseorang yang sangat istimewa. Beliau sebagaimana yang dikenal di dalam kehidupan beliau, bahkan di dalam Kutubus Sufiyah menjelaskan tentang wilayah. Al-wilayah, kewalian itu ada yang didapatkan dengan secara wahbiyah, al-wilayatul wahbiyah. Ada juga yang didapatkan dengan secara kasbiyah. Wilayah didapatkan dengan secara pemberian, atau juga seseorang menjadi wali karena usaha dia, amaliyah dia yang baik-baik, sehingga menjadikan dia yang tadinya ya orang-orang biasa, tapi terangkat dia menjadi wali min awliyaillah. Kalau kita kembali kepada Sayyidina Imam Al-Qutb As-Samadani Syekh Abdul Qadir Al-Jailani, beliau jelas mendapatkan wilayah wahbiyah dari kecilnya, bahkan dari mulai lahir. Ketika beliau itu lahir, nama beliau sudah disebut-sebut oleh para awliya Allah. Namanya sudah disebutkan
Di sana sini diceritakan tentang seseorang yang baru lahir saat ini juga, menunjukkan beliau sangat istimewa. Di saat beliau baru beberapa waktu, masih sangat bayi ketika itu, lahir masih sangat kecil. Tiba-tiba mulai waktu fajar, beliau tidak lagi menerima untuk disusui oleh ibunya, sehingga ibunya pada awalnya kebingungan, kenapa anak ini tidak mau menyusu, kenapa sang bayi ini tidak mau menyusu, apakah dia sakit atau apa yang terjadi pada sang bayi ini. Dia ikuti, subhanallah, ketika masuknya waktu maghrib, sang anak ini baru siap juga untuk menyusu. Sang bayi yang masih baru lahir itu sudah ikut puasa di bulan Ramadan. Ma'asyiral hadirin rahimakumullah, ini anak bayi puasa di bulan Ramadan. Sekarang kadang-kadang bukan bayi lagi, kakeknya bayi. Ya, kira-kira neneknya bayi ada juga apa tidak? Ini sang bayi yang baru lahir udah tahu Ramadan, puasa. Masya Allah. Sehingga tidak mau disusui oleh ibunya. Menunjukkan satu hal yang luar biasa untuk Sayyidina Imam Qutbus Samadani, Syekh Abdul Qadir Jailani. Masyiral hadirin rahimakumullah, demikian beliau tumbuh dengan segala keistimewaan, dengan segala kehebatannya. Bahkan dinyatakan begitu banyak sejarah manaqib tentang beliau. Di antaranya diriwayatkan suatu hari ketika beliau masih kecil, saat itu juga beliau ingin bermain-main dengan seekor sapi yang biasa membajak tanah mereka. Beliau pergi ke tempat sapi tersebut, beliau ingin bermain-main dengan sapi itu. Sampai di tempat tersebut, dia mendekat dengan seekor sapi itu. Tiba-tiba sapi itu berkata, "Ya Abdul Qadir, ma khuliqta li hadha wa ma umirta bi hadha." Subhanallah, sapi itu ngajak dia bicara. Wah, kalau kita lagi jalan atau kita di tempat sendiri, tiba-tiba ketemu sapi ngajak bicara, gimana? Ini anak masih kecil ditegur oleh seekor sapi, "Ma khuliqta li hadha." Engkau tidak diciptakan untuk urusan-urusan seperti ini. "Wa ma umirta bi hadha." Engkau tidak diperintahkan untuk urus-urus seperti ini. Urusan dunia, urusan permainan, semuanya bukan untukmu ya Abdul Qadir. Ini sang bayi sudah ditegur. Di saat itu beliau kaget pertama kali. Lalu beliau pulang ke rumah. Tiba-tiba sesampai di rumah, Allah bukakan pandangan batin beliau, sehingga beliau di saat itu melihat, beliau memandang orang-orang yang sedang berkumpul di Arafah. Rupanya hari itu adalah hari Arafah, yaumut tasi' min Dzulhijjah, tanggal 9 Dzulhijjah. Ketika itu beliau sampai di rumah, Allah bukakan pandangan matanya, beliau melihat orang-orang yang sedang berkumpul beribadat di Arafah. Masyiral hadirin wal hadirat rahimakumullah. Teruslah demikian beliau bersama ibunya, dibimbing oleh ibunya dengan penuh kasih sayang dan cinta. Tiba-tiba terpanggil oleh sang anak yang masih kecil ini. Dinyatakan kira-kira belum masuk atau hampir 10 tahunan umur beliau. Beliau terpanggil untuk belajar ilmu pengetahuan. Beliau terpanggil untuk pergi kemana? Ke negeri Baghdad untuk mengambil atau belajar ilmu. Sang ibu ketika mendengarkan sang anak ingin pergi belajar, pastilah ibu merasa berat. Kenapa berat untuk berpisah dengan anaknya yang masih kecil ini? Tapi ibunya rela untuk melepas anaknya. Kenapa? Ingin menjadikan anak ini seseorang yang bermanfaat, orang yang berguna. Ini yang dilakukan oleh ibunya. Beliau datang kepada ibunya. Akhirnya sang ibu pun mengizinkan, "Pergilah engkau, wahai Abdul Qadir." Diberikan wasiat oleh ibunya. Wasiat tersebut agar beliau berjaga-jaga, jangan satu kali pun pernah berbuat bohong atau berucap bohong. Berpeganglah teguh dengan kebenaran.
Ini yang ditanamkan oleh ibunya kepada sang bayi ini, sang anak ini. Masyarul hadirin rahimakumullah. Lalu ibunya mengucapkan kata perpisahan, ya Abdul Qadir, pergilah engkau, kita akan ketemu nanti di akhirat nanti. Ibunya sudah bakal tahu mereka tidak akan ketemu lagi. Beliau ini atau ibunya tidak akan ketemu dengan sang anak ini melainkan di akhirat nanti. Coba bayangkan kalau itu anak kita, gimana ibu-ibu? Beranikah kita ngelepas anak kita yang baru umur sekitar 10 tahunan untuk pergi jauh belajar, dan ibu itu mengerti dia tidak akan ketemu lagi dengan anaknya. Sang ibu merasa sedih, tapi beliau lepaslah anak itu. Diikutkanlah satu kafilah yang ingin menuju ke Baghdad. Beliau berangkatlah, singkat cerita, dengan kafilah tersebut. Tiba-tiba di pertengahan jalan ada suku Hamadani. Mereka perampok, kira-kira ada 60 orang perampok menghadang perjalanan mereka. 60 orang perampok dengan pedangnya, dengan kasarnya, tiba-tiba menghadang kafilah yang lewat ini. Semua barang-barang harta benda milik kafilah itu diambil semuanya. Ibunya ketika itu, Syekh Abdul Qadir Jailani, dititipkan oleh ibunya ketika beliau berangkat dengan membawa uang dinar 40 dinar. 40 dinar, ma'asyiral hadirin wal hadirat rahimakumullah. Beliau berjalan ketika semua barang orang-orang kafilah diambil semua. Para perampok melihat sang anak kecil. Mereka pikir tidak mungkinlah anak ini membawa sesuatu. Walaupun mungkin ada yang dia bawa, pastilah sesuatu yang tidak bernilai dan tidak ada nilai harganya. Masyarul hadirin rahimakumullah. Tapi di antara salah satu mereka bertanya, wahai anak, kamu ikut dengan kafilah ini? Ya, dijelaskan, iya saya ikut. Siapa orang? Diketahuilah anak ini cuma ikut saja bergabung. Lalu ditanya, kamu membawa apa? Apa yang kamu bawa? Adakah sesuatu yang kamu bawa? Beliau nyatakan iya, 40 dinar. Masya Allah, 40 dinar bukanlah sesuatu yang kecil. Satu dinar itu kira-kira 4 gram seperempat emas. 40 dinar waktu itu saya pernah hitung-hitung sekitar mencapai 150 berapa juta. Sang anak membawa uang kira-kira kalau dirupiahkan saat ini 154 atau 55 juta rupiah. Cukup banyak. Si perampok ketika ditanya membawa 40 dinar, dia tidak peduli. Ini cuma anak kecil, omongan anak kecil. Dilewati. Datang lagi yang lain juga bertanya, dijawab seperti itu pula. Pada akhirnya mereka membawalah Syekh Abdul Qadir Al-Jailani menuju kepada pimpinan perampok. Dibawa ke sana, lalu dijelaskan, wahai pemimpin, anak ini menyatakan dia membawa 4.000 dinar, 40 dinar. Akhirnya pimpinan itu bertanya, benarkah wahai anak engkau membawa 40 dinar? Sini Syekh Abdul Qadir Al-Jailani menjelaskan, iya, aku membawa 4.040 dinar. Lalu di mana uang tersebut? Ditunjukkanlah di bawah ketiaknya ada tempat untuk menaruh uang, ditunjukkan dan dibuka. Ketika dibuka, memang yang ia ucapkan itu ada dengan jumlah yang sesuai pernyataan beliau. Ketika dilihat uang 40 dinar itu, pemimpin perampok itu kaget dan bingung. Wahai anak, kenapa engkau ketika aku tanya menjawab dengan sejujurnya? Kenapa kau lakukan seperti ini? Bukankah intinya aku akan ambil, aku akan rampok semua hartamu? Kenapa engkau jujur terhadap aku? Syekh Abdul Qadir menyatakan, karena aku mendapat pesan dari ibuku. Aku mendapatkan wasiat dari ibuku agar aku selalu jujur, berucap benar, tidak sekali-kali untuk berbohong. Masya Allah. Ucapan dari Zainul Syekh Abdul Qadir Al-Jailani ini menggugah hatinya pemimpin perampok itu. Menggugah hatinya, membuat dia bertanya-tanya, Masya Allah, sang anak seperti ini, dia bisa menjaga perjanjian dia dengan ibunya, tidak akan melanggarnya. Sedangkan dia orang yang sudah dewasa, berapa banyak dia melanggar perjanjian-perjanjiannya dengan Allah.
Dia mengingkari dan melanggar perintah-perintah Allah SWT, membuat sang pimpinan ini tergugah. Di saat itu dia termenung, dan pada akhirnya dia nyatakan bahwasanya saat ini aku akan taubat kepada Allah. Aku akan ikut kepada sang anak ini. Masya Allah, dengan izin Allah, dengan kebesaran Al-Imam Syekh Abdul Qadir Jailani menggugah sang pimpinan perampok itu. Ketika sang pimpinan ini kembali bertaubat kepada Allah, lalu bagaimana dengan pengikut-pengikutnya? Melihat sang pimpinan kembali, semua pengikut menyatakan, kalau demikian kami semua pun ikut dengan pemimpin kami. Mereka sama-sama ikut bertaubat bersama Sayyidina Syekh Lutfus Samadani Abdul Qadir Al-Jailani. Ini satu keberkahan pertama yang Allah SWT berikan melalui Sayyidina Syekh Abdul Qadir Al-Jailani. 60 orang perampok yang begitu jahatnya bertaubat. Ketika itu beliau masih kecil, ma'asyiral hadirin rahimakumullah, menunjukkan keberkahan yang luar biasa ada pada diri beliau. Sampai di Baghdad beliau mendapati seseorang guru, Syekh Al-Imam Ad-Dabbas. Beliau ngambil ilmu dan duduk dengan Al-Imam Ad-Dabbas tersebut. Beliau belajar di sana, dinyatakan beliau duduk kira-kira 25 atau sampai 27 tahun dengan Al-Imam Ad-Dabbas. Belajar begitu lamanya, duduk dengan gurunya, ngambil berbagai macam ilmu pengetahuan, dari ilmu fikihnya, ilmu lughah, ilmu usul, ilmu hadis, dan berbagai macam ilmu agama beliau pelajari dan beliau ambil. Bukan hanya belajar, tapi beliau menguasai setiap ilmu tersebut. Beliau kuasai setiap ilmu tersebut dengan penguasaan yang begitu hebatnya. Masyiral hadirin rahimakumullah, jangan tanya dengan ilmu fikihnya, jangan tanya dengan ilmu usulnya, tauhidnya pertama, bahkan ilmu hadis pun beliau sangat menguasainya. Sampai dinyatakan beliau setiap riwayatkan hadis pasti riwayat-riwayat yang kuat, riwayat-riwayat yang dapat dipertanggungjawabkan. Di samping itu pula beliau apabila mendapatkan muskil dalam sebuah hadis, beliau dapat langsung bertanya kepada baginda Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Masyiral hadirin wal hadirat rahimakumullah, Al-Imam Syekh Abdul Qadir Al-Jailani seorang yang luar biasa, wali min awliyaillah. Beliau dari kecil sudah menggambarkan kehidupan beliau itu untuk Allah, untuk menghidupkan ajaran baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kehidupan beliau ini adalah kehidupan seseorang yang selalu berenang di lautan cahaya baginda Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kehidupan beliau sebagaimana beliau nyatakan tentang dunia. Beliau nyatakan tentang dunia, an-nas yuharwiluna khalfad dunya. Orang-orang berlari kencang di belakangnya dunia. Walakinnahum lam yudrikuha, tapi mereka tidak mendapatkannya. Fahiyat tuharwilu wara'a awliyaillah walakinnaha lam tudrikhum. Dunia itu sendiri berlari mengejar para wali-wali Allah, tapi dunia tidak mendapatkan wali-wali Allah. Kenapa wali-wali Allah? Mereka sudah membaikot dunia. Mereka tidak lagi menanamkan sedikit pun kecintaan di jiwa mereka terhadap dunia. Seperti Sayyidina Imam Al-Qarrar Ali bin Abi Thalib pernah menyatakan, ad-dunya jifah, faman arada minha syai'an falyasbir ala mukhalatatil kilab. Dunia bagaikan bangkai. Siapa yang kepengen bangkai, maka sabarlah dia bergaul bersama-sama anjing-anjing. Ini gambaran Sayyidina Ali bin Abi Thalib karamallahu wajha wa radhiyallahu anhu. Masyiral hadirin wal hadirat rahimakumullah, begitulah terus para orang-orang yang saleh, ahli tasawuf. Mereka menggambarkan tentang dunia, bagaimana dunia pada hakikatnya. Seperti yang terjadi kepada Ibn Sammak, seseorang di masa Al-Khalifah Ma'mun ibn Harun al-Rashid. Ma'mun ibn Harun al-Rashid khalifah. Ketika itu beliau memimpin satu negara yang begitu luasnya, begitu lebarnya. Semua negara-negara Arab yang kita lihat terpecah beberapa puluh negara saat ini,
itu menyatu di bawah pimpinan Ma'mun ibn Harun ar-Rasyid. Suatu malam sang khalifah tidak bisa tidur. Beliau gelisah, terganggu untuk istirahat malamnya. Lalu apa yang dilakukan oleh sang khalifah? Ketika itu sang khalifah menyatakan kepada pengawalnya, tolonglah panggilkan saya Ibnu Sammak. Panggil Ibnu Sammak untuk datang pada saya. Siapa Ibnu Sammak? Salah seorang ulama Sufiyah, orang sufi, orang alim, orang soleh. Di tengah malam Ibnu Sammak dipanggil oleh khalifah. Beliau datang ketika itu di hadapan khalifah setelah mengucapkan salam dan disambut masuk ke dalam kerajaan. Maka Al-Khalifah menyatakan, ya Ibnu Sammak, aku malam ini tidak dapat tidur. Tidurku terganggu, aku gelisah dengan berbagai macam pikiran. Aku panggil engkau untuk memberikan bimbingan dan nasihat padaku. Masya Allah, ini pemimpin yang luar biasa. Kira-kira adakah pemimpin ketika nggak bisa tidur dia panggil ulama untuk mendapatkan nasihat, mendapatkan bimbingan, mendapatkan petunjuk? Masyiral hadirin rahimakumullah, mereka tidak akan lagi mengambil bimbingan dan petunjuk ulama. Terkadang mereka kalau datang para pemimpin di majelis-majelis, dia menasihati ulama, setelah itu dia pergi meninggalkan majelis yang ulama. Ini yang banyak kita saksikan saat-saat ini, masyiral hadirin. Berbeda dengan Ma'mun ibn Harun ar-Rasyid, ketika tidak bisa tidur dia panggil seseorang alim sufi, lalu beliau minta dinasihati. Apa yang terjadi? Di saat itu Ibnu Sammak melihat di hadapan Ma'mun bin Harun ar-Rasyid ada sebuah gelas yang dipenuhi oleh air. Melihat keadaan itu lalu beliau menyatakan, ya Amirul Mukminin, seandainya di muka bumi ini terjadi paciklik yang menimpa semuanya dengan merata begitu hebatnya, sehingga tidak ada air lagi di muka bumi ini melainkan satu gelas itu saja. Bayangkan, di bumi tidak ada air melainkan satu gelas, sedangkan air itu adalah milikku. Engkau pasti sangat memerlukannya. Kira-kira berapa engkau berani membeli satu gelas air tersebut? Berapa kira-kira satu gelas air? Di saat tidak ada air melainkan hanya satu gelas itu saja, berapa kira-kira kita berani membelinya? Ma'mun ibn Harun ar-Rasyid ketika dinyatakan seperti itu, beliau nyatakan, aku berani membeli air tersebut walaupun dengan separuh kerajaan atau kekuasaan ini. Separuh kekuasaan yang begitu hebatnya untuk segelas air. Bayangkan kita berapa banyak minum air, lupa kalau kita memiliki air, ya. Kalau seandainya suatu saat tidak ada air, berapa nilai air yang kadang-kadang kita buang begitu saja. Separuh kekuasaan untuk membeli satu gelas air. Masya Allah. Ibnu Sammak melanjutkan ucapannya, ya Amirul Mukminin, baiklah, seandainya air itu sudah engkau beli dariku, lalu engkau manfaatkan, engkau minum, kemudian setelah engkau minum, sisa dari air itu tidak bisa keluar. Masya Allah, ini benar-benar peringatan yang diberikan oleh Ibnu Sammak. Kita makan, alhamdulillah semuanya lancar. Sudah makan, sisa-sisanya bisa keluar begitu saja seakan-akan. Kita minum juga begitu saja dia keluar. Semuanya adalah aturan Allah. Suatu saat dikehendaki itu bisa terhenti. Ini yang perlu kita ingat. Itulah yang diingatkan oleh Ibnu Sammak. Seandainya setelah engkau minum, tiba-tiba sisa dari air yang engkau minum itu tidak bisa keluar, apa yang akan terjadi? Pasti akan membawa penyakit. Pasti engkau akan tertimpa sakit. Lalu engkau berobat ke sana kemari, tidak akan mampu berobat dengan segala upayamu. Kira-kira berapa banyak engkau berani mengorbankan dari harta benda atau apa yang engkau miliki untuk mendapatkan keafiatan, kesembuhan tersebut? Sang khalifah menyatakan, aku berani walaupun dengan separuh dari kekuasaan ini. Masya Allah. Ibnu Sammak menyatakan, ya Amirul Mukminin, apalah arti daripada kekuasaan yang dipandang begitu luasnya, begitu besarnya, begitu hebatnya, kalau dia
cuma tidak beda dengan segelas air. Masya Allah, inilah dunia. Inilah gambaran tentang kehidupan dunia, ma'asyiral hadirin rahimakumullah. Inilah para awliya Allah, mereka kenal tentang dunia. Mereka tidak mudah terkecoh oleh dunia, karena mereka selalu berpegang hanya kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Mereka hanya tunduk semua yang mereka manfaatkan dari nikmat-nikmat yang diberikan oleh Allah, fasilitas kehidupan yang diberikan oleh Allah, hanya untuk mengabdi kepada Allah. Itulah mereka selalu berpegang dengan firman Allah, "Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun." Mereka berbuat apapun yang mereka lakukan untuk hanya mengabdi dan menyembah kepada Allah Subhanahu wa taala. Ma'asyiral hadirin rahimakumullah. Inilah tujuan di dalam kehidupan ini. Ketika kita melihat Nabi sallallahu alaihi wasallam dengan para sahabatnya, mereka menggambarkan kehidupan ini dengan benar-benar untuk menuju kepada Allah. Karena itu setiap langkah yang mereka lakukan selalu mereka perhitungkan untuk mencapai ridhonya Allah. Apapun yang mereka perbuat, selalu mereka lihat dan mereka pertimbangkan apakah perbuatan ini sesuai atau akan mendapatkan ridhonya Allah Subhanahu wa taala. Terbayangkan oleh kita ketika kita datang di majlis ini untuk bersama-sama merayakan peringatan Haul, apakah kita datang dengan mencari ridha Allah? Tertanam dari hati kita, apa cuma karena kumpul rami-rami ini nikmat dan menyenangkan? Ini yang dipelajarkan, diberikan oleh mereka. Sehingga para sahabat itu ketika mereka berhijrah dari kota Makkah, meninggalkan kota Makkah berpindah ke kota Madinah, tujuan apa yang mereka lakukan? Lil fuqara'il muhajirin alladziina ukhriju min diyarihim amwalihim yabtaghuna fadlan min Allah wa ridwana. Orang-orang muhajirin itu yang digambarkan oleh Allah sebagai orang-orang yang fakir, fuqara. Mereka diusir, dikeluarkan dari rumah tangga mereka ketika mempertahankan iman kepada Allah, mempertahankan la ilaha illallah Muhammad Rasulullah. Mereka keluar dari rumahnya, tetap saja mereka keluar untuk apa? Ya bataguna fadlan minallahi wa ridwana. Rumahnya ditinggalkan, harta bendanya ditinggalkan, terkadang tidak membawa sesuatu apapun, hanya menuntut anugerah Allah dan menuntut ridhonya Allah. Allah nyatakan ulaika humus shadiqun. Inilah gambaran kehidupan yang sebenarnya yang dilakukan oleh orang-orang yang bersama Allah Subhanahu wa taala. Ma'asyiral hadirin rahimakumullah. Ini yang dibimbingkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam kepada para sahabatnya ketika kita saat ini hidup. Ma'asyiral hadirin rahimakumullah. Lalu apa tujuan dari kehidupan kita ini? Ketika kita berbuat sesuatu, apakah perbuatan itu memang kita arahkan untuk mencapai ridhonya Allah? Di sanalah Sayyidina Imam Al-Qutb As-Samadani, Syekh Abdul Qadir Al-Jailani, ketika berbuat sesuatu untuk urusan duniawi, seekor kerbau pun, seekor sapi pun menegur, engkau bukan diciptakan untuk ini. Kau diciptakan untuk menuju kepada Allah, untuk mengabdi kepada Allah. Ma'asyiral hadirin rahimakumullah. Ini yang mereka dapatkan melalui pemberian langsung dari Allah Subhanahu wa taala. Begitu hebatnya makamnya Sayyidina Syekh Abdul Qadir Jailani. Hampir sulit untuk diungkapkan makam seseorang daripada zuriat Rasul sallallahu alaihi wasallam, dari segi ayah, dari arah ayahnya kembali kepada Sayyidina Al-Hasan, dari ibunya kembali kepada Sayyidina Al-Husain. Kompletlah makam yang keturunan atau silsilah nasab yang didapatkan oleh Sayyidina Syekh Abdul Qadir Al-Jailani, penisbatnya kepada baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ma'asyiral hadirin rahimakumullah. Beliau dapatkan makam yang begitu tinggi, diakui oleh semua aulia Allah. Sampai suatu saat pernah beliau menyatakan, qadami ala raqabati kulli wali. Kakiku ini berada di atas semua tangkuknya atau kepalanya para wali Allah. Semua wali ketika itu yang masih hidup dinyatakan tunduk ketika mendengar kalimat tersebut. Wali-wali yang masih di alam lain pun di barzah menyatakan mereka pun tunduk menerima semua itu, mengakui akan makamnya yang begitu tinggi Syekh Abdul Qadir Jailani. Ma'asyiral hadirin rahimakumullah. Makam seperti ini bukanlah sesuatu hal yang mudah didapatkan, melainkan anugerah pemberian dari Allah Subhanahu wa taala. Semua kita pada hakikatnya bisa untuk menjadi hamba-hamba Allah yang dekat kepada Allah.
Jalan tersebut sudah ditunjukkan di dalam syariat. Kalau mereka mendapatkan secara wahbiyah, ada jalan yang lain yang bisa ditempuh untuk seseorang menjadi wali min awliyaillah dengan cara kasbiyah, dengan usaha dan amaliyah. Itulah Rasul sallallahu alaihi wasallam dalam sebuah hadis qudsi yang beliau riwayatkan, beliau nyatakan, man adali waliyan faqad adantuhu bil harb. Siapa yang memusuhi waliku, wali Allah Subhanahu wa taala, berarti dia menyatakan perang dengan Allah Subhanahu wa taala. Beratnya orang berani-beraninya berucap sembarangan atau bertindak sembarangan terhadap wali-wali Allah, mereka seakan-akan menantang perang dengan Allah. Masyarul hadirin rahimakumullah, Allah menyatakan dalam hadis qudsi tersebut, "Ma taqarraba ilayya 'abdi bi syai'in ahabbu ilayya mimma aftaradtuhu alaih." Tidak ada seseorang hamba mendekatkan diriku dengan sesuatu yang lebih aku sukai daripada dia melaksanakan yang wajib yang sudah ditetapkan oleh Allah. Ketika seseorang hamba melaksanakan yang wajib seperti solat 5 waktu, ini adalah satu hal yang disukai oleh Allah. Melaksanakan puasa yang wajib, mengeluarkan zakat yang wajib, melaksanakan ibadatul hajj yang wajib, ini adalah sesuatu yang paling disukai oleh Allah. Arti sebaliknya, ketika orang meninggalkan yang wajib, berarti dia melakukan sesuatu yang paling dibenci dan tidak disukai oleh Allah. Seringkali saya mengingatkan, alangkah hinanya ketika seseorang meninggalkan ibadatus sholat. Sholat 5 waktu ditinggalkan. Ini adalah orang yang paling hina, ma'asyiral hadirin wal hadirat rahimakumullah. Jangan sekali-kali berani meninggalkan sholat 5 waktu. Saya sering gambarkan, Allah Subhanahu wa taala memberikan kepada kita nikmat yang sangat luar biasa. Nikmat ini tidak mungkin mampu kita gambarkan atau kita bayangkan dengan nilai-nilai materi sekalipun. Nilai materi kecil tidak ada apa-apanya. Tapi untuk sekadar pendekatan, karena kita lebih senang dengan materi pada umumnya. Kalau seandainya ada seseorang yang memberikan kepada kita uang 10 juta rupiah, kita lagi sangat memerlukannya. Tambah lagi ketika itu kita dikejar-kejar karena belum bayar hutang. Tiba-tiba ada yang menyerahkan uang 10 juta rupiah. Kira-kira senang apa tidak? Senang apa tidak? Kira-kira orang itu kita akan puji-puji, berterima kasih apa tidak? Kalau seandainya orang tersebut meminta kita berbuat sesuatu, memerintahkan untuk kita berbuat sesuatu, kira-kira kita laksanakan apa tidak? Dia menyuruh kita, dia pernah ngasih kita, ketika kita perlu seperti itu, dikasih uang, dia perlu memerintahkan kita, tolong itu, tolong ini, kira-kira cepat dilakukan apa tidak? Akan cepat kita lakukan, karena dianggap orang ini baik sekali. Dia membantu kita ketika kita sangat memerlukan. Kita akan laksanakan apa yang dia mau. Masya Allah, ini baru 10 juta kita sudah bisa ikut, bisa turut, bisa tunduk kepada orang tersebut. Bagaimana dengan yang memberikan pendengaran kepada kita, memberikan mata kepada kita? Berapa kira-kira harga mata? Mata harganya kira-kira berapa Pak di sini Pak? Hah? Kalau di sini di Kuala Tunggal mata harganya berapa ya? Hah? Bisa tawar-tawaran. Siapa yang ngasih mata? Begitu indahnya, begitu bagusnya, enak, kita manfaatkan setiap waktu. Coba sekali-kali melihat orang yang nggak punya mata, nasallallahu alaihi. Ya Allah, gimana rasanya? Kita dapatkan nikmat dari Allah Subhanahu wa taala. Berapa harganya? Mau dibayar dengan berapapun, tidak ada yang mau rasanya mendapatkan nikmat yang begitu hebat ini. Belum lagi pendengarannya, mulut kita, apa saja bisa kita rasakan. Masya Allah, bisa ngomong, bisa bicara. Begini banyak yang Allah berikan. Tambah lagi napas kita. Napas, berapa harganya napas? Ada kira-kira yang berani jual napasnya? Napas berapa harganya di sini? Masya Allah, Allah kasih kepada kita napas 1 juta, 100 juta, 1 miliar. Ada yang kira-kira berani jual napasnya? Kan di sini masih bernapas semua kan? Alhamdulillah. Allah kasih kepada kita begitu besar nilai yang diberikan oleh Allah pada kita. Setiap saat kita memerlukannya, kita membutuhkannya. Tiba-tiba disuruh sholat 5 waktu, tidak sholat. Ini kurang ajar apa tidak? Kurang ajar apa tidak? Jadi kalau orang nggak sholat namanya, orang yang tidak sholat itu arti orang yang
tidak berguna, sampah. Sampah apa bukan? Yang enggak sholat sampah apa bukan? Yang tidak sholat namanya takut ya. Sampah. Nah, sholat dikasih nikmat macam-macam, diberikan hal-hal yang luar biasa oleh Allah. Kita tahu kita tidak mampu berbuat apa-apa, kita tidak mampu mempertahankan hidup kita karena cuma dikasih oleh Allah. Ketika datang corona waktu itu saja pada ketakutan semua. Yang ditakuti bukan Allah, malah corona. Takut mati. Kenapa ada corona? Bukan takut mati karena ada Allah yang ngatur semuanya. Enggak terpikirkan ke sana. Banyak yang ketakutan. Saya yakin berapa banyak yang meninggal waktu itu bukan karena corona, karena takut. Ya. Karena ketakutan akhirnya kena jantung. Nasallallahu al-afiyah. Bukan Allah yang mereka takuti. Ma'asyiral hadirin rahimakumullah. Ini gambarannya. Allah berikan kepada kita macam-macam, lalu Allah dilupakan begitu saja. Ini banyak yang terjadi. Ma'asyiral hadirin rahimakumullah. Terlalu hina seseorang sampai meninggalkan sholat 5 waktu. Kalau kita kembali, Allah perintahkan sholat 5 waktu setelah dikasih berbagai macam nikmat yang tidak terhitung. Allah perintahkan puasa, dikasih nikmat bermacam-macam. Sampai itu tidak ada satu perintah yang wajib diperintahkan kepada kita, melainkan wajib kita laksanakan ketika kita mampu. Tidak mungkin kita diwajibkan kalau kita tidak mampu. Sudah mampu tidak melaksanakan, nah inilah yang menjadi masalah. Masyarul hadirin wal hadirat rahimakumullah. Kita mampu berbuat solat. Apakah beratnya seseorang melaksanakan solat? Tapi subhanallah, semua rasanya mampu untuk melaksanakan solat. Tapi ada orang yang melaksanakan solat itu begitu beratnya. Mungkin baginya lebih baik dia mengangkat karung beras sampai beberapa karung beratnya daripada solat. Ini na'udzubillah. Kenapa? Ini tanda syaqa, tanda kedurhakaan. Nas'alullah al-afiyah. Inilah kalau kita lihat awliya Allah dari masa kecilnya ringan, enteng untuk berbuat kebaikan-kebaikan. Anugerah dari Allah, petunjuk dari Allah. Masyarul hadirin rahimakumullah. Inilah pokok pertama yang menanamkan kecintaan Allah kepada hamba-hambanya ketika mereka melaksanakan yang wajib yang ditetapkan oleh Allah. Selanjutnya mereka akan mencapai kedudukan di sisi Allah, mendapat kedudukan yang dekat dengan Allah. Dengan cara apa? Wala yazalu abdi yataqarrabu ilayya bin nawafil hatta uhibbah. Senantiasa seseorang hamba mendekatkan dirinya kepadaku dengan melaksanakan yang sunnah-sunnah. Rupanya yang sunnah ini yang bisa mengajak kita, membawa kita untuk menjadi orang yang dekat kepada Allah, sehingga Allah cintai orang tersebut. Fa idza ahbabtuhu kuntu sam'ahu alladhi yasma'u bih, wa basaruhu alladhi yubsiru bih, wa yaduhu allati yabtishu biha, wa rijluhu allati yamshi biha. Kalau sudah dicintai oleh Allah, pendengarannya beda, penglihatannya juga beda, langkahnya, tangannya. Itulah seperti Sayyidina Syekh Abdul Qadir Jailani di depan rumahnya bisa melihat Arafah. Berapa banyak cerita-cerita tentang mereka. Apapun yang mereka inginkan diberikan oleh Allah. Mereka mendapatkan semua yang mereka inginkan. Sayyidina Syekh Abdul Qadir Jailani memiliki wilayah karamah yang begitu hebatnya. Kenapa? Karena beliau adalah orang yang dicintai oleh Allah. Bukankah sebagaimana di dalam manaqib beliau juga diceritakan ketika beliau suatu waktu memakan makanan-makanan yang enak, ayam, satu ekor ayam dimakan oleh beliau. Kemudian ada seseorang ibu yang menitip anaknya kepada beliau, melihat anaknya makanan yang sangat sederhana, tapi gurunya Al-Imam Syekh Abdul Qadir Jailani makan makanan yang enak, ayam dimakan oleh beliau. Lalu sang ibu ingin bertanya kepada Syekh Abdul Qadir Jailani, kenapa anaknya dikasih makanan seperti itu dan kau makanan yang gini enaknya? Dia menyatakan, kalau anakmu sudah bisa menghidupkan ayam ini kembali, baru dia boleh makan seperti itu. Ini cuma gambaran, atau beliau cuma ingin menunjukkan kepada sang ibu. Subhanallah, ayam yang sudah tulang belulang itu dengan izin Allah bisa hidup kembali. Ma'asyiral hadirin rahimakumullah. Ini bukan sulap tapi karamah.
karamah min awliyaillah. Kalau sulap itu kebohongan. Ini kejadian karena sesuatu hal yang luar biasa, al-khariq anil adah, hal yang luar biasa. Banyak sekali tentang karamah yang ada pada beliau. Bahkan bukan hanya di situ, beliau selalu setiap membela orang-orang yang cinta, yang memiliki hubungan hati dengan beliau. Kita kumpul di sini insya Allah karena di hati kita ada cinta kepada beliau, cinta kepada aulia Allah, cinta kepada orang-orang yang dekat kepada Allah, cinta kepada pimpinan dari semua makhluk Allah, Sayyidul Wujud, Sayyidina Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Cinta inilah ma'asyiral hadirin wal hadirat yang sebetulnya bisa mengangkat seseorang yang dari tempat yang terendah, bisa mengangkat mereka pada posisi yang indah, yang memiliki nilai dan harga. Karena itu kita bersyukur kepada Allah ketika kita, walaupun amaliyah kita tidak begitu bernilai, tapi kita memiliki cinta. Inilah yang dibanggakan oleh para sahabat Nabi ridwanullahi alaihim ajmain ketika mereka mendengar Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, al-mar'u ma'aman ahab, seseorang bersama yang ia cintai. Sampai Sayyidina Anas bin Malik pernah menyatakan, ma farihna bi syai'in fil Islam farahuna bi qauli Nabi sallallahu alaihi wasallam, al-mar'u ma'aman ahab, fa inni uhibbu Abu Bakr wa Umar. Kata Sayyidina Anas bin Malik, kami tidak pernah gembira senang di dalam semenjak kami masuk Islam ini, semenjak kami kenal Islam, gembiranya kami ketika mendengar Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, seseorang bersama yang ia cintai. Kenapa? Karena aku cinta sama Nabi, aku cinta sama Sayyidina Abu Bakar, cinta sama Sayyidina Umar. Inni uhibbu Allah wa rasulah wa uhibbu Abu Bakr wa Umar. Aku cinta Allah, aku cinta Rasul, dan cinta Sayyidina Abu Bakar, senantiasa sama Sayyidina Umar. Masyarul hadirin rahimakumullah, modal cinta inilah yang istimewa. Ketika kita cinta sama aulia Allah, kita akan beruntung dan bahagia. Tapi hati-hati, cinta juga bisa menjatuhkan kita pada posisi yang rendah ketika cinta itu pada arah yang salah. Cinta kepada hal-hal yang hina, cinta kepada orang-orang yang tidak berharga, cinta sama orang-orang yang kadang mungkin belum pernah menempelkan keningnya untuk sujud pada Allah, cinta pada orang-orang yang lalai. Kadang-kadang kita cinta juga, sering lihat TV, sering lihat apa, cinta sama orang-orang yang tampil di TV. Ini hati-hati, lihat siapa yang tampil itu. Apakah dia orang-orang majlis, orang-orang yang senang pada Allah, pada Rasulnya. Ada juga yang senang sama pemain bola, cinta sama pemain bola, mau nanti di akhirat kumpul sama pemain bola. Cinta sama artis-artis, mau kumpul sama artis di akhirat nanti. Ini semuanya bisa menjatuhkan posisi. Kalau cintanya pada Allah, cintanya pada Rasulullah SAW, para aulia Allah, inilah cinta yang hakiki, cinta yang membawa kebahagiaan. Semua orang-orang mengharapkan untuk masuk surga pun. Bagaimana Habib Ali bin Muhammad Al-Habsyi dalam qasidahnya beliau nyatakan, masyaqani fi jannatin masyaqani min wasfiha illa likaunil hibbi fiha qayyama. Surga, aku tidak rindu sama surga karena sifat-sifat yang indah ada pada surga, melainkan karena di surga itu ada kekasih, yaitu Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ini dasarnya cinta. Masyarul hadirin rahimakumullah. Kenapa mau masuk surga? Mereka nyatakan, kami tidak menginginkan surga kalau tidak ada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam di dalam surga. Kami tidak akan kumpul di satu tempat kalau bukan karena Nabi sallallahu alaihi wasallam rela dan suka dengan perkumpulan ini. Kami tidak akan berkumpul dalam satu tempat kalau para aulia Allah salihin tidak menilai tempat-tempat tersebut. Karena itu, kumpulnya kita dalam majlis seperti ini untuk apa? Untuk mencari ridhonya Allah, ridhonya Rasul sallallahu alaihi wasallam, ridhonya para aulia Allah. Wujudkanlah selalu di dalam setiap langkah kita untuk mencari ridha Allah, ridha Rasulnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, untuk selalu mengikuti langkah-langkah para aulia Allah, para ulama-ulama kita yang saleh, yang beramal dengan ilmunya. Kita ikuti mereka, kita selalu berbuat mencontoh dan mentauladani mereka. Karena apa? Karena kita juga ingin di dunia ketika kita mengagumi mereka, melihat mereka, di akhirat pun kita berharap agar kumpul bersama mereka. Semoga Allah berikan taufiknya, hidayah kepada kita sekalian insyaallah, hingga kita menjadi hamba-hamba yang bahagia, hamba-hamba yang selamat dunia dan akhirat, hamba-hamba yang mendapatkan keberuntungan di dunia dan akhirat, selalu dijaga oleh Allah, dilindungi oleh Allah dari berbagai macam kejahatan.
dilindungi oleh Allah untuk tergelincir pada hal-hal yang hina yang menjatuhkan martabat kita, dilindungi oleh Allah SWT dari berbagai macam cobaan yang akan membinasakan kita. Allah jaga kita insya-Allah, anak keluarga kita, anak orang-orang yang dekat kerabat kepada kita. Semoga Allah SWT berikan kebahagiaan, keselamatan, keberuntungan dunia dan akhirat kita. Hadza ma aqulu lakum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.